Hello, welcome back to Learning English the Polyglot Way, Lesson 10, Doctor Dialogue. Selamat datang kembali di program Learn English the Polyglot Way. Ini adalah pelajaran ke-10 dan temanya atau topiknya adalah doctor ya, atau dokter. Dan ini adalah dialog antara dokter dan pasien. Oke. Ya, seperti biasa ini adalah tugas persiapan untuk ngecek ya bahasa Inggris Anda seperti apa dan dibandingkan nanti dengan bahasa Inggris native speaker seperti apa. Dan ini ada 3 bagian seperti video sebelumnya ya, ini agak panjang tapi nggak apa-apa biar ada progresnya ya, terasa bahwa tadi awalnya masih mudah banget, sekarang sudah mulai terasa agak panjang ya, jadi struggle-nya terasa. Oke. Yes, silakan pause videonya jika sudah selesai, Anda lanjutkan ke video atau slide berikutnya. Baik, dan ini adalah bagian kedua dari lanjutan cerita ya, dari yang sebelumnya, lanjutan dialog dari yang sebelumnya. Silakan Anda pause lagi videonya dan ubah cerita ini ke dalam bahasa Inggris. Baik, dan ini adalah bagian ketiga dari cerita ini, dan ini adalah bagian terakhir. Jadi silahkan Anda ubah menjadi bahasa Inggris dan silahkan stop videonya. Jika sudah selesai baru Anda lanjutkan nonton videonya. Oke. Sekarang kita langsung penjelasan ya, penjelasan dan juga pronunciation sekaligus. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah how are you feeling today. Nah, untuk menanyakan kabar ada banyak variasi di dalam bahasa Inggris. Apapun yang Anda buat, mungkin how are you today, how are things going, boleh aja ya. Tapi untuk dokter atau dalam konteks pasien dan dokter, atau dokter nanyain kabar pasien, biasanya how are you feeling today. Next, untuk menjawabnya I don't feel very well. Sebenarnya secara grammar ini agak kurang nyambung dengan pertanyaannya ya, karena how are you feeling mungkin secara grammar lebih tepat menggunakan I am feeling very well atau I'm not feeling well. Tapi di sini Cecilia justru menggunakan I don't feel very well. Kenapa? Karena ini spoken English, jadi dia informal atau spoken English ya. Jadi kadang-kadang nabrak-nabrak sedikit masih bisa diterima gitu. Oke. I hope that you can treat my illness. Oke, you can treat my illness ini saya garis bawahi. Artinya atau treat ini artinya bisa menangani, bisa menyembuhkan ya, bisa membantu untuk menyembuhkan gitu. I'm sorry that you feel very sick. I'm sorry saya garis bawahi untuk mengatakan turut berduka cita atau ini sebenarnya ekspresi saja ya, jadi nggak bisa diartikan secara literal gitu, saya mohon maaf, tidak. Tapi untuk menunjukkan simpati, dan empati, biasanya I'm sorry. Tell me some of your symptoms. Some of your symptoms artinya keluhan ya. Kalau dalam bahasa kita keluhannya apa saja. Anda bisa katakan tell me some of your symptoms. Kalau secara arti literalnya, kasih tahu saya atau beritahu saya gejala-gejala yang Anda rasakan gitu ya. Gejala ini kan istilahnya medis ya. Kalau yang umum atau yang awam mungkin keluhannya apa saja, sakitnya di mana, lebih kurang kayak gitu. Some of your symptoms, so that I can give you a proper diagnosis. A proper diagnosis artinya diagnosis yang sesuai. Proper itu artinya sesuai ya. I have not felt well since yesterday afternoon. Saya sudah merasa tidak enak, itu nggak enak badan maksudnya ya. Jadi kalau Anda ingin mengatakan tidak enak badan, bukan artinya my body is not tasty. Kadang-kadang ada tuh yang nerjemahin gitu. So, tidak enak badan, bahasa Inggrisnya I don't feel well, boleh. Kalau ini karena dia since yesterday, dari kemarin, dia bisa mengatakan I haven't atau I have not felt well since yesterday afternoon, dari kemarin siang. The symptoms begin, gejala-gejalanya mulai, atau keluhannya atau sakitnya mulai
with a headache ya, dibaca headache, sakit kepala, and a gradual sore throat ya, kayak radang di tenggorokan. Oke, kayak meriang atau sakit, bukan meriang kayak demam ya, sakit di tenggorokan. I drank tea with lemon and honey, and went to bed early. However, tapi, ini mau saya kasih tambahan ini nih, informasi. Tapi itu bahasa Inggrisnya boleh pakai but juga. Tapi, ya ini saya pakai tapi lagi. Kalau dia di awal kalimat, apalagi secara tertulis, apalagi ngomongnya dalam suasana formal seperti ini, ya, lebih baik menggunakan however dibanding but. Ya, I am extremely exhausted. Saya merasa sangat luar biasa lelah gitu. Maksudnya orang sakit kan biasanya cepat ngerasa capek ya. So I am extremely artinya lah luar biasa capek banget gitu, like lelah gitu capeknya. And I don't feel any better today. Saya nggak ngerasa any better today. Nggak ada ngerasa perbaikan sama sekali hari ini. Artinya ya masih sakit banget gitu. Next, I have seen these symptoms recently in some of my other patients. Dokternya ngomong, I have seen these symptoms. Gejala-gejala ini sudah sering juga saya lihat baru-baru ini, recently akhir-akhir ini, in some of my other patients. Di beberapa pasien saya yang lain. I'll check your temperature. Saya akan memeriksa atau ngecek temperaturnya, suhu tubuh, and examine your throat. Mau saya cek juga tenggorokannya ya, in order to give you a proper diagnosis. In order to artinya supaya, agar, dalam rangka, sama ya. Examine. Examine itu dibacanya tulisannya examine, tapi banyak yang mispronounce itu examine. No, yang benar adalah examine, menguji atau melihat, ngecek, sama. Next, open up. Open up artinya buka mulut, open it up ya, open up. Bukan hanya open aja, boleh aja sih open, cuma biar lebih tegas biasanya mereka menggunakan open up and say right. Yes. Oh my. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ya Allah gitu, like mungkin parah ya, udah merah banget gitu. Coba kita lihat. I can already see that your throat is very red. Kan bener, saya udah bisa lihat nih tenggorokannya merah banget, artinya radang ya. Your temperature of 100 degrees, temperatur kamu juga 100 derajat. 100 derajat ini bukan Celsius tapi Fahrenheit ya. Mereka di sana menggunakan Fahrenheit bukan Celsius. 100 mungkin imbang setara dengan 40 kali ya, 40 derajat Celcius, I don't know. Indicates, menandakan that you are running a mild fever. Kamu mengalami atau menderita demam ringan, menengah ya, mild ini menengah. You are running. Nah, ini waktu di workshop ada nggak saya jelasin kenapa saya tidak merekomendasikan menghafal individual word atau menghafal kosakata, karena salah satunya ini. Kalau Anda membaca atau menghafal kosakata lari, run itu artinya lari. Nah, Anda nggak akan dapat konteks seperti ini. Nah, you are running a mild fever. Kamu menderita, running di sini bukan lari tapi menderita sakit flu atau demam ya, fever ini demam ringan sampai menengah. I'm afraid that you might have the flu. Saya juga memperkirakan atau saya khawatir you might have. Ini keren sih bahasanya. Saya sering menggunakan ini kalau email-emailan dengan siswa saya yang di kelas intensif ya. You might want to, you might have, bla bla bla. Ini polite berupaya berbicara hati-hati gitu supaya tidak menyerang atau menakut-nakuti. You might have the flu. Kayaknya ini flu juga deh gitu. Ada dehnya. Kira-kira might-nya untuk ada deh-dehnya gitu biar nggak terkesan judgmental gitu ya. Kayak you might have the flu. Kayaknya kamu flu juga deh gitu. Jadi enak dengarnya daripada bilang you have the flu. Okay.
Yes, next. What is the best way to cure my symptoms? Kira-kira gimana yang untuk nyembuhin sakitnya gitu. You will need plenty of rest. Plenty of rest. Banyak istirahat. Nah, ini nambah kosakata lagi. Nah, ini saya paling suka banget belajar bahasa asing itu seperti ini ya. Kita membahas kalimat, jadi banyak banget kosakata yang kita dapat yang baru. Plenty of rest artinya banyak istirahat. Jadi banyak itu bukan cuma many, alright? Yes atau much ya. No. Plenty of rest. Lots of rest boleh juga, tapi plenty of rest juga oke. And you should drink fluids frequently. Harus banyak minum cairan ya. Fluids ini cairan. Sering frequently. In order to stay hydrated. Supaya tetap terhidrasi. You've also just started to show symptoms, so I can prescribe you a medication that can reduce fever and shorten the duration of your illness. Okay. You've also just started to show symptoms karena sudah ada nampak gejala-gejalanya. So I can prescribe you. Bisa saya kasih resep. Ya, prescribe itu artinya ngasih resep atau nulisin resep. A medication atau artinya obat ya. And that can reduce fever, yang bisa ngurangi demam. And shorten itu artinya memendekkan ya, shorten memendekkan the duration of your illness, biar nggak terlalu sakit, nggak terlalu lama sakitnya. Next, should I stay home from work as well? Should I? Oke, dia menggunakan should di sini dalam rangka meminta advice atau nasihat ya. Apakah saya harus gitu, kayak saya harus di rumah aja? Oke. Jawaban dokternya, you should remain in bed until the fever breaks. Nah, ini keren juga bahasa Inggris yang bisa Anda pakai nih. You should remain, seharusnya atau sebaiknya ya, sebaiknya remain in bed, istirahat aja dulu. Kalau literalnya menetap di tempat tidur, tapi maksudnya adalah remain in bed ini istirahat aja dulu until the fever breaks, sampai demamnya turun. Nah, turun jangan dibuat go down ya. Until the fever breaks. Jadi fever untuk mengatakan demam turun itu the fever breaks. You should also wait until 24 hours after the fever has broken before you return to work. Nah, di sini you should also, sebaiknya juga nunggu until 24 hours setelah sampai 24 jam setelah demamnya turun sebelum kembali ke kerja. Maksudnya gimana? Kalaupun demamnya sudah turun, tunggu dulu, lewati lagi dulu 24 jam istirahat untuk memastikan betul-betul nggak ada gejala lagi, nggak ada keluhan lagi, baru masuk kantor. You don't want to risk getting your coworkers sick as well. Okay, you don't want to risk. Anda pasti nggak mau meresikokan menularkan penyakit ke teman-teman kerja kan gitu. So ini keren bahasa Inggrisnya ya. You don't want to risk getting your coworkers sick. To risk getting your coworkers sick artinya menularkan penyakit ke teman-teman sepekerjaan. Tuh bahasa Inggrisnya. To risk getting your coworkers sick. To get you sick itu artinya nularin penyakit ya. I suppose I will just take it easy and relax for a couple of days. Ya udah kalau begitu kayaknya I will just take it easy. Saya berarti istirahat aja dulu. Oke, ini bahasa Inggrisnya bisa Anda pakai ya. I will just take it easy for a couple of days. Oke, untuk beberapa hari. For a couple of days, beberapa ya, nggak cuma some ya atau many, tapi a couple of days artinya beberapa hari. Ini sering juga saya gunakan. Thank you doctor, blah blah blah, and then I hope you feel better soon, kata dokternya. Semoga lekas sembuh ya, itu artinya I hope you feel better soon. Oke, itu saja untuk materi kali ini. I hope you enjoyed it, I hope you liked it, I hope you learned your stuff. Seperti biasa, kalau ada mungkin kata-kata yang belum saya jelaskan atau sudah saya jelaskan tapi Anda kurang mengerti atau ada pertanyaan apapun, silakan tanya langsung di Facebook group
Jangan malu, jangan takut untuk bertanya ya. Kadang-kadang saya ngecek Facebook, ya tidak ada yang bertanya. Oke. Ya, itu saja. Hamba Nikmah signing out.